Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiawan, kelas 4D Teknik Informatika NIM 150441193. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek proposal kami yang berjudul Sistem Informasi Penggajian. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama itu ruang lingkup proyek. Proyek ini akan menghasilkan sebuah produk berupa software untuk sistem informasi pengajian dengan nama Payroll System Pro yang akan mampu menangani segala macam bentuk transaksi dan administrasi yang umum terdapat pada sebuah kantor, sehingga diharapkan software ini akan cocok digunakan baik dalam sebuah kantor berskala kecil maupun besar. Software ini mampu mengelola data gaji pegawai, data golongan, data pegawai, sehingga akan memudahkan pegawai keuangan dalam mengatur keuangan dan mengatur gaji pegawai. Selain itu, software ini juga akan memudahkan perhitungan gaji pegawai. Berisikan sasaran pembaca dan saran pembacaan. Dokumen ini ditujukan untuk beberapa jenis pembaca, antara lain developer, itu adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pembuatan software atau aplikasi ini. Contohnya adalah sistem analis dan programmer. 2. Project manager, disebut juga manajer proyek, merupakan orang-orang yang memimpin proyek pembuatan software ini secara langsung. Kemudian ada tester, merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang yang ditunjuk secara acak dalam proyek ini untuk menguji coba mengoperasikan aplikasi yang telah dibuat dengan tujuan untuk menemukan kesalahan yang terdapat dalam software. Kemudian user adalah orang-orang atau lembaga yang akan menggunakan aplikasi ini. Disarankan untuk lebih memfokuskan pada yang sifatnya praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris, kelas 4D Teknik Informatika NIM 150441167. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tujuan proyek sistem penggajian yang dimana akan membantu Bapak Ibu mengolah data gaji karyawan secara cepat, mudah, dan informatif. Adapun tujuannya, yaitu tujuan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem informasi penggajian. Pengguna atau user dari perangkat lunak dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dokumen ini ditujukan kepada kantor Kesbang Provinsi Tenggara atau Sultra dan juga akan diusulkan ke kantor pemerintahan lainnya atau swasta. Memerlukan software sistem informasi ini untuk mendapat persetujuan. Jadi hadirin sekalian, setelah Anda melihat apa tujuan proyek sistem penggajian, ada 8 poin faktor penentu keberhasilan proyek sistem penggajian itu sendiri. Di antaranya yaitu pertama, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Keempat, kerjasama yang baik dari semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kelima, kontinuitas pelaksanaan proyek atau tanpa adanya interupsi. Keenam, disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Ketujuh, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Yang terakhir, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dengan memadai. Kemudian ada pun keuntungan yang diharapkan dari sistem penggajian, sistem penggajian sendiri. Adapun keuntungannya yaitu
Pertama, lebih mudah untuk melihat cash flow keuangan yang berkaitan dengan masalah penggajian. Kedua, lebih mudah untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap kinerja pegawai. Ketiga, dengan kinerja pegawai yang baik, maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Keempat, pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan atau dalam hal penggajian akan lebih mudah dari sisi penyewa. Adapun kelima, lebih mudah untuk perhitungan gaji pegawai. Yang terakhir, lebih nyaman karena sistem secara otomatis mencetak slip gaji dengan semua perhitungan yang telah ditentukan oleh kantor. Demikianlah beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi yakinlah setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, semua akan pasti dapat Anda wujudkan. Banyak orang di luar sana sudah membuktikan. Demikianlah beberapa yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, teman saya akan melanjutkan materi presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifian Jaslis, NIM 1504411232. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, itu jadwal proyek. Untuk mengerjakan proyek pembangunan sistem informasi penggajian, ini diperlukan waktu 80 hari kerja. Untuk membangun sistem, ditambah 20 hari kerja. Untuk maintenance, perawatan sistem, ditambah 15 hari. Untuk persediaan, untuk tambahan, perubahan pekerjaan, dan meeting. Total waktu yang disediakan untuk melakukan pembangunan proyek ini, dari mulai pembukaan proyek sampai dengan penutupan proyek adalah 115 hari kerja. Adapun rincian lengkap kegiatan proyek tersebut beserta durasi waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut. Deskripsi tugas pekerjaan 1. Analisis dan desain sistem. Durasi hari kerja itu 9 hari, mulai dari tanggal 15.05.2017 selesai sampai dengan 29.05.2017. Menganalisis sistem kepegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Durasi hari kerja dimulai dari 2 hari, mulai tanggal 15.05.2017 selesai 16.05.2017. Membuat sistem of purpose, event, list, dan konteks diagram. Durasi hari mulai kerja 1 hari, mulai tanggal 21.05.2017 selesai sampai 21.05.2017. Membuat data flow diagram di level year. Durasi mulai dari hari kerja 1 mulai tanggal 22.05.2017 selesai sampai dengan 22.05.2017. Membuat kamus data. Durasi hari kerja 1 mulai tanggal 22.05.2017 selesai sampai dengan 22.05.2017. Membuat proses specification. Durasi hari kerja 1 mulai hari kerja tanggal 26.05.2017 selesai dengan 26.05.2017. Membuat entity relationship diagram. Durasi hari kerja 1 hari mulai tanggal 27.05.2017 selesai 27.05.2017. Dokumentasi, analisis, dan desain sistem. Durasi hari kerja 2 mulai tanggal 28.05.2017 selesai sampai dengan 29.05.2017. Desain aplikasi. Durasi hari kerja 7 mulai tanggal
30.05.2017 selesai sampai dengan 9.06.2017. Membuat desain menu aplikasi from entry. Durasi hari kerja 2, mulai tanggal 30.05.2017 selesai dengan tanggal 2.06.2017. Membuat desain report from report. Durasi hari kerja 2, mulai tanggal 3.05.2017 selesai dengan tanggal 4.06.2017. Dokumentasi desain aplikasi mulai durasi hari kerja 3, mulai tanggal 5.06.2017 selesai dengan 9.06.2017. Programming durasi hari kerja 55, mulai tanggal 10.06.2017 selesai dengan 27.08.2017. Programming back end front end durasi hari kerja 50, mulai tanggal 10.06.2017 selesai dengan 20.08.2017. Dokumentasi program front end back end durasi hari kerja 5, mulai tanggal 21.08.2017 selesai dengan 27.08.2017. Testing program durasi hari kerja 5, mulai tanggal 21.05.2017 selesai dengan 27.08.2017. Melakukan tester hadapi program durasi hari kerja 2, mulai tanggal 21.08.2017 selesai dengan 22.08.2017. Memberikan catatan list perbaikan durasi hari kerja 1, mulai tanggal 25.08.2017 selesai dengan 25.08.2017. Dokumentasi testing program durasi hari kerja 2, mulai tanggal 26.08.2017 selesai dengan 27.08.2017. Instalasi program durasi hari kerja 2, mulai tanggal 28.08.2017 selesai dengan 29.08.2017. Setting infrastruktur dan software pendukung durasi hari kerja 1, mulai tanggal 28.08.2017 selesai dengan 28.08.2017. Instalasi program ke komputer user durasi hari kerja 1, mulai tanggal 29.08.2017 selesai dengan 29.08.2017. Training user SDM durasi hari kerja 2, mulai tanggal 1.09.2017 selesai dengan 2.09.2017. Melakukan pelatihan kepada user 2, mulai tanggal 1.09.2017 selesai dengan 2.09.2017. Dokumentasi durasi hari kerja 70, mulai tanggal 30.05.2017 selesai dengan 12.09.2017. Desain spek sistem durasi hari kerja 15, mulai tanggal 30.05.2017 selesai dengan 19.06.2017. Desain spek sistem durasi 15, mulai tanggal 30.05.2017 selesai dengan 19.06.2017. Dokumentasi SOP durasi hari kerja 10, mulai tanggal 20.06.2017 selesai dengan 3.07.2017. Dokumentasi administrasi proyek durasi hari kerja 8, mulai tanggal 4.07.2017 selesai dengan 07.2017. User dan admin manual dokumen program
kerja 25 mulai tanggal 22/07/2017 selesai dengan 27/08/2017. Dokumen manajemen proyek durasi hari kerja 12 mulai tanggal 28/08/2017 selesai dengan 12/11/2017. Maintenance durasi hari kerja 20 mulai tanggal 3/09/2017 selesai dengan tanggal 7/10/2017. Pemeliharaan dan perbaikan sistem durasi hari kerja 20 mulai tanggal 3/09/2017 selesai dengan 7/10/2017. Administrasi durasi hari kerja 80 mulai tanggal 14/05/2017 selesai dengan 2/09/2017. Melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya durasi hari kerja 80 mulai tanggal 14/05/2017 selesai dengan 2/09/2017. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fulmizan dari kelas 4D, NIM 1504411218. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu struktur organisasi proyek. Berikut adalah struktur organisasi proyek pembangunan sistem informasi penggajian, di mana yang menjabat sebagai direktur Dr. Andes Idris MM, yang menjabat sebagai proyek owner yaitu Reza Setiawan STMT, Muhammad Al-Kadri menjabat sebagai proyek manager, dan sebagai sistem analis yaitu Andi Misra ST, yang sebagai desainer Makful Mizan ST, dan sebagai programmer yaitu Valdi ST, Usman ST, Asbul ST, dan Sabsid ST, dan sebagai tester atau penguji yaitu Vicky ST, yang sebagai dokumentator yaitu Nining Julianingsi ST, dan yang terakhir administrator yaitu Shirley Marlina ST. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Kadri, NIM 15041129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Mahsin Misan. Langsung saja saya bacakan peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab masing-masing personel atau kelompok dengan mengacu pada form penugasan tim proyek atau project team assignment sebagai berikut, di mana project manager atau manajer proyek punya tugas yaitu membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor jalannya proyek dan kerja tim proyek, bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek, memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan, membuat progress report, menjembatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga antara hasil analisa sistem dan bentuk desain aplikasi sesuai dengan diharapkan, menjembatani desainer dengan programmer sehingga desain baru yang dibuat tidak menyulitkan tim programmer dalam membuat program, dan melaporkan setiap kemajuan proyek hasil dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek, membuat dokumentasi manajemen proyek yang dibantu oleh administrator, sistem analis atau penganalisis sistem, yaitu melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk, membuat statement of purpose, membuat konteks diagram, membuat DVD leaflet, membuat proses specification, membuat ERD, membuat kamus data, dan melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer proyek, berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek atau project management plan, berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi sesuai dengan yang diinginkan, membuat dokumentasi analisa dan desain sistem
dibantu dokumentator. Desainer membuat desain aplikasi atau bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dan lain-lain. Berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat. Membuat dokumentasi desain aplikasi dibantu oleh dokumentator. Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan. Berdiskusi dengan desain aplikasi dan analisis agar program dibuatnya sesuai dengan yang telah ditentukan. memberi usulan pada desainer dan penganalisa sistem atau sistem analis bila memang diperlukan. Mengajukan pertanyaan kepada desainer dan sistem analis apabila memang ada hal-hal yang kurang jelas. Memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi, membuat dokumentasi program dibantu oleh dokumentator. Tester yaitu melakukan tes terhadap program aplikasi yang telah dibuat, membuat list tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki, memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi, dan membuat dokumentasi tentang hasil testing terhadap program aplikasi. Dokumentator membuat dokumentasi sistem atau desain spesifikasi sistem, berkoordinasi dengan sistem analis, desainer, dan programmer. Membuat dokumentasi SOP, berkoordinasi dengan sistem analis pihak counterpart atau pihak yang ditunjuk untuk memberikan keterangan mengenai sistem yang akan dibangun. Mendokumentasikan manajemen proyek yang telah dibuat oleh proyek bersama administrator. Kerjasama dengan administrator untuk membuat dokumentasi administrasi proyek. Administrator ialah yang melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek, membantu manajer proyek dalam membuat dokumentasi manajemen proyek, mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek. Mungkin sekian dari kami, itulah hasil presentasi proyek kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.